Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Adhika Prapta Suhantarja dengan NIM akhir 065 dari angkatan 2020 akan menjelaskan sedikit bagaimana pemodelan menggunakan Revit dan juga bagaimana mendapatkan volume dan harga atau menghitung RAB dengan Revit. Jadi saksikan video ini. Terima kasih. Langkah pertama adalah membuat model terlebih dahulu. Pada bagian model pada kiri aplikasi, pilih New. Kemudian jangan langsung klik OK karena kita akan memilih project template terlebih dahulu. Klik Browse. Kemudian di sini kita harus pastikan bahwa jangan menggunakan bawaan dari Revit karena satuan yang digunakan adalah imperial atau inci. Kita harus klik template terlebih dahulu, kemudian English. Nah, yang perlu dicari adalah default metric, teman-teman. Default metric open. Kemudian create new project. Oke. Ini adalah lambar kerja pertama pada Autodesk Revit. Langkah pertama adalah membuat grid. Kita tarik garis seperti ini. Kemudian tarik garis lagi. Nah, pada Autodesk Revit kita bisa dimudahkan menggunakan fitur Unit kemudian Align. Align di sini adalah tujuannya memastikan grid yang kita buat sesuai dengan dimensi yang kita inginkan. Klik saja gridnya, kemudian atur dimensi, misalkan di sini 3 meter. Oh ya, untuk bawaan dari Revit sendiri menggunakan satuan milimeter di sini. Untuk yang belum terbiasa dengan satuan bisa klik UN pada keyboard. Nah, di sini kita bisa mengatur project unitnya. Misalkan di sini length atau panjang menggunakan milimeter, satuan milimeter. Bisa juga dirubah menjadi sentimeter atau meter. Tapi saya biasa menggunakan milimeter. Dan untuk unit simbolnya kita munculkan saja. Oke. Oke. Nah, secara otomatis akan muncul. Kemudian bisa juga kita membuat grid arah horizontalnya seperti ini. Lalu langkah yang sama dilakukan pada menu Unit, kemudian Align. Kita atur. Nah, perhatikan di sini dia secara acak karena kita tidak tempatkan tadi sesuai dengan dimensinya, maka kita bisa atur dengan klik gridnya, kemudian klik dimensinya. Nah, kemudian kita atur sendiri diameter. Di sini juga 3 meter atau 3000 mm. Nah, yang bisa kita lakukan adalah melakukan pemodelan. Di sini pada tab arsitektur ada banyak fitur yang bisa digunakan. Misalkan wall untuk membuat dinding, pintu, di sini ada window atau jendela, kemudian atap, ceiling ini adalah plafon, floor, lantainya, ada railing, tangga, dan sebagainya. Untuk tahap awal, kita akan membuat tembok terlebih dahulu. Nah, pada bagian membuat tembok ini, kita bisa mengatur terlebih dahulu dengan klik Edit Type. Kemudian construction-nya di sikitnya kita atur Edit. Nah, perhatikan di sini dimensi bawaan dari Revit adalah 200 mm atau 20 cm. Di sini kita harus melakukan duplikasi terlebih dahulu.
duplicate. Nah, kita bisa atur tembok 150 mili atau 15 cm. Kita juga bisa atur dimensinya di sini. 50. Kemudian bagi yang ingin membuat lapisan-lapisan seperti acian, plester, dan nut dan sebagainya, kita klik insert 2 kali. Nah, pastikan structure atau tembok atau batako atau hebel dan sebagainya itu ada di core boundary. Nah, untuk finishingnya kita taruh di luar core boundary. Jadi ini bisa kita kategorikan sebagai finish dan ini finish. Nah, untuk mau melihat model yang dibuat, kita ulangi. Oke, ini kita harus masukkan dulu misalkan 120 12 cm. Ini adalah 15 atau 1,5 cm, 15. Jika di total semua adalah 15 cm. Oke. Kemudian kita bisa preview. Nah, ini masih sama ya karena di sini materialnya belum kita atur. Kita bisa atur material terlebih dahulu di by category. Kita klik. Nah, di sini kita bisa membuat material baru dengan cara ini, create new material. Kemudian default new kita rubah nama terlebih dahulu. Misalkan apa? Batako. Itu. Kemudian pada grafik kita bisa mengatur patternnya. Jadi brickwork misalkan kita atur Nah, di sini akan terlihat lapisan arsirannya ya, secara otomatis. Kemudian untuk warna tembok kita bisa buat material baru juga. Create new material. Di default new ini kita atur terlebih dahulu warnanya. Misalkan cat putih. Seperti itu. Cat putih. Kemudian grafik kita atur semuanya menjadi putih. Putih dan putih. Nah, pada menu appearance ini kita harus atur juga karena ketika kita ingin render atau membuat gambar secara realistik, dia ini yang dipakai. Oke, cat putih. Nah, untuk lapisan di bawahnya juga sama, kita cat putih. Oke. Jadi cat, batako, cat. Misalkan seperti itu. Oke. Nah, kita bisa langsung memodelkan. Namun perlu diperhatikan, di sini dia masih unconnect. Kita harus connect dulu ke level 2. Artinya, dinding yang kita buat itu secara otomatis ada atau menyentuh ke level 2. Misalkan kita buat seperti ini. Ketika kita mau memunculkan 3D-nya, kita bisa klik view, 3D view, default 3D. Nah, secara otomatis dinding yang kita buat, misalkan kita klik, dia ada di lantai 1, di bawah, dan di level 2 untuk tujuannya. Jadi, ketika kita memodelkan dinding, kita tidak klik unconnect ini. Nah, misalkan di sini kita taruh 8000. Jika kita modelkan, maka dia otomatis akan berada di 8 meter. Nah, terlihat perbedaannya. Maka dari itu, kita harus atur dulu dinding ketika dalam memodelkan. Pastikan dia terkonek ke level 2 atau berapapun level yang kita inginkan. Nah, maka terjadi perbedaannya ya, bisa dilihat. Oke, kita hapus saja. Untuk menghapusnya, kita bisa klik
DE, spasi, atau delete pada keyboard. Oke, langkah selanjutnya saya akan menunjukkan cara bagaimana mengeluarkan volume beserta harga kerjaan yang sudah kita buat. Nah, langkah pertama adalah pada menu view, kita pilih schedule or quantity. Kita klik. Nah, di sini misalkan saya ingin mengeluarkan volume tembok. Kita klik wall, kemudian walls. Untuk nama kita rubah misalkan volume dan harga dinding. Oke. Nah, pada field ini adalah apa yang ingin kita keluarkan pada schedule. Misalkan namanya kita klik type, kemudian add parameter sini. Kemudian yang kedua adalah luas dinding area. Selanjutnya adalah cost. Oke. Nah, untuk sementara cukup 3 dulu. Kemudian pada filter tidak usah diedit. Nah, sorting or grouping. Jadi kelompokkan berdasarkan tipe atau nama. Oke. Sort by footer, kemudian di sini title and total. Nah, untuk formattingnya di area ini kita perlu atur calculate total. Oke. Nah, maka Revit secara otomatis akan menampilkan harga-harga dan volumenya. Jadi misalkan untuk dinding pembatas kamar 3 meter persegi, di sini saya sudah tadi sempat input harganya, misalkan pada HSP 408.843. Oke. Di sini misalkan saya input 484.484.000 misalkan. Oke. Jadi semua dinding pembatas kamar ini otomatis akan berganti cost-nya menjadi 484.000. Kemudian untuk dinding penyengker, dinding luar, karena misalkan digunakan cat aquaproof, otomatis harganya lebih mahal. Sini misalkan saya tambahkan 500.000. Oke. Nah, sini. Kemudian kenapa di bagian cost belum ada totalnya? Karena kita belum atur terlebih dahulu. Kita bisa atur pada menu field. Kita pilih formatting cost. Cost ini kita pilih calculate total. Nah, oke. Jadi sudah bisa dilihat total dari harga yang dikeluarkan oleh Autodesk Revit. Di sini misalkan saya taruh 300.000. Oke. Maka secara otomatis akan kita dapatkan harganya. Misalkan pada model kita merubah atau menambahkan salah satu elemen, misalkan di sini saya tambahkan secara acak dinding misalkan dinding eksterior, saya tambahkan secara acak. Nah, pada volume dan harga yang sudah kita buat sudah otomatis muncul. Nah, ini eksterior, brick, dan sebagainya. Kita tinggal tambahkan harga saja, misalkan 100.000. Otomatis akan berubah atau terdapat pada volume dan harga dinding ini. Misalkan kita tambahkan lagi dimensinya.
otomatis akan bertambah juga luasan dan harganya. Seperti itu. Kemudian di sini kita harus buat juga yang terbaru adalah field, kemudian nomor baru. Di sini kita total harga. Kenapa? Karena total harga ini adalah area atau luasan dikalikan dengan kos. Seperti itu. Area dikalikan dengan kos. Sorry, dibagi satu dulu karena ini dalam satuan meter. Kemudian di formatting total harga juga kita calculate total. Nah, oke. Nah, di sini tampak total harganya. Kenapa di sini angkanya bisa tidak bagus? Karena di bagian area ini dia hanya melakukan pembulatan ke satuan terdekat. Kita harus teratur terlebih dahulu. Pada menu area, di bagian formatting, area, field format, nih, kita uncheck use project setting. Di sini kita atur menjadi misalkan 3 desimal. Nah, baru terlihat desimal-desimal di belakangnya. Untuk menambahkan satuan pada total harga ini, sebenarnya pada menu Revit dia kurang lengkap mengenai satuan mata uang suatu negara. Misalkan di sini saya uncheck dulu use default settingnya menjadi currency. Pada unit simbol di sini belum ada rupiah. Ya, belum ada rupiah atau mata uang Indonesia. Jadi kita untuk sementara belum bisa melakukan secara otomatis ada terdapat simbol rupiah. Itu. Jadi untuk simbol mata uang belum bisa diatur di Autodesk Revit. Oke. Namun sepertinya cukup ya untuk kita ingin menghitung RAB dari pekerjaan yang sudah kita buat. Menghitung RAB dari pekerjaan yang sudah kita buat dengan cepat. Seperti itu. Jadi ini total harganya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika tertarik akan saya buatkan contoh-contoh lainnya. Terima kasih.